Cara kamu mandang cewek deh, dari kamunya aja dulu mandang cewek. Kamu lebih lebih agree untuk bilang ketika ada satu perempuan yang kan ada nih ya, misalnya saya mengajar di kelas dengan baju yang dibilang nggak ngetat sih enggak gitu kan, tapi mungkin ada beberapa yang mikir kayaknya mungkin ada konotasi yang berbeda gitu loh. Nah kalau dari cara Adit memandang, misalnya kamu ngeliat satu cewek aja ya, lebih ngeliat ke penasaran apa ya secara fisiknya yang lebih pengen terbuka atau nyari orang yang tertutup. Kalau secara umum ya Bu, mungkin secara umum pria pasti pria tuh bakal merhatiinnya yang terbuka kan? Iya terbuka, maksudnya merhatiin secara fisik gitu. Cuma kan ya balik lagi kalau misalnya nanya saya pribadi ya saya pun ya nggak sampai ke situ gitu. Maksudnya pikiran saya nggak sampai yang jauh-jauh gitu, paling cuma kayak berteman, bersahabat kayak gitu aja sih. Ya mungkin balik lagi ya, mungkin kan itu langkah awalnya mungkin Bu ya, langkah awal ketika orang mau melakukan kekerasan seksual kayak mungkin dia ngeliat dulu dari segi pakaiannya. Makanya mungkin agak awalnya aneh. dari verbal juga gitu. Makanya agak aneh kalau misalnya yang pakaiannya tertutup kok dia bisa kayak kepikiran untuk melakukan kekerasan seksual. Mungkin itu ya ada kelainan kali di cara pikirnya atau kadang saya berpikirnya gini Dit, karena yang udah terbuka selama ini kayak dikasih, jadi nggak usah dikerasin, pasti udah dikasih dong, pasti dikasih dong gitu. Nah yang tertutup pasti kan nggak akan dikasih kan, karena dia nggak dikasih dan dia tertutup, maka terjadilah kekerasan seksual. Karena rata-rata yang ngakunya kayak gitu, yang ngakunya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat beberapa podcast atau YouTube channel deh gitu dari public figure atau artis, saya bilang kan sekarang dia udah nggak malu. Pernah nonton nggak yang di acara saya lupa di Tonight Show atau di Nikita Mirzani, saya pernah ngeliat itu tanpa sensor, mukanya diliatin ya kan, mukanya diliatin, identitasnya juga diketahui, dia mahasiswa anak mana dan tujuannya adalah untuk membiayai kuliah. Terus saya berpikirnya gini, oh karena dia udah terbuka jadi orang gak usah dipaksa, pasti mau nih, mau dong gitu. Makanya sekarang yang jadi kasusnya adalah orang-orang yang sudah mencoba menutup diri menutup diri untuk melindungi, dan kok masih aja gitu. Maka kalau menurut kamu tuh ada nggak sih sebenarnya tatanan, mungkin dari pendidikan yang harus dibenahin? Betul. Dari mungkin harus otaknya itu harus diisi dengan buruknya kalau kita mau kekerasan seksual. Itu karena adanya kalau menurut kamu harusnya didapatnya pas kapan? Ya dari sedini mungkin kayaknya ya Bu ya. Kalau misalnya terkait kekerasan, semuanya emang agak tabu sih ya. Kalau di Indonesia kan topik-topik seksual kan agak-agak tabu. Cuma sebenarnya kalau misalnya saya pernah baca tuh di negara-negara lain kayak Jepang segala macem, itu kan kalau terkait pendidikan seksual gitu kan diajari sejak dini. Mungkin yang nggak secara belak-belakan diajari, cuma bahaya-bahayanya, terus hal yang boleh, hal yang nggak boleh. Nah itu mungkin harus segera diinformasikan ya, karena balik lagi ntar anak itu jangan sampai dia yang malah belajar sendiri, nggak belajar sendiri. Ya, jadi kan dia kalau belajar sendiri, kayak zaman sekarang kan apa sih Bu yang susah gampang semua ngakses apapun kan di internet ada. Benar, gitu kan. Nah, makanya keburu dia duluan dan takutnya salah mengartikan dari media-media tersebut, mending sudah diajarkan mungkin dari orang tuanya, dari gurunya. Tapi kalau dari sistem pendidikan yang selama ini kamu tempuh SD, SMP, SMA, kuliah gitu, ini harusnya ada nggak sih nempel ke mata kuliah apa atau ke mata pelajaran apa? Iya seharusnya ya kalau misalnya saya sih nggak ada yang terkait pendidikannya, mungkin ya kayak biologi kayak gitu kan, kayak organ reproduksi itu kan pasti belajar ya kalau misalnya SD. Cuma mungkin ini bisa dipisahkan kali ya Bu materinya gitu, kayak mata kuliahnya dibedakan, mungkin dimasukkan di kayak mata pelajaran BK, bimbingan konseling, terus ada topiknya terkait tentang seksual gitu. Anak Jakarta ada ya dapat mata kuliah mata pelajaran dulu BK, bimbingan konseling? Ada bimbingan konseling ada juga. SD ada. Saya sih ada ya Bu. Saya pribadi ada, SD ada, terus SMP, SMA ada. Oke. Kalau di saya dulu karena saya besarnya di Sumatera ya sampai kuliah S1 gitu. Adanya sih kita sebutnya keputrian ya. Oh iya keputrian. Keputrian di saat yang laki-laki pada sholat Jumat. Yang disuruh putri-putrinya disuruh ada ceramahnya gitu. Tapi ya balik lagi kayak gitu kadang balik lagi memang ke pelakunya sih gitu. Nah, tapi kadang gini. Kayak beberapa kasus yang lain kan pelakunya emang pernah ditunjukin mukanya. Pernah nggak sih kamu ngeliat pelaku yang udah tertangkap gitu? Iya. Pelaku tertangkap ditunjukin. Oh, maksudnya kayak dikasih hukuman sosial gitu, Bu. Ditunjukin mukanya mungkin di mana?
pasti ini sih Bu ya, ditutupin ya Bu. Iya, beberapa kasus yang lalu deh gitu kita pernah. Saya agak-agak nggak merhatiin sih Bu. Iya. Misalnya pejabat mana gitu kan ya, atau siapa lah gitu. Kan itu kayak nggak ada deh. Ya, saya kurang merhatiin sih Bu. Tapi kayaknya ada sih Bu. Maksudnya kalau kayak public figure pasti kayak apa tuh kasusnya siapa ya waktu itu yang di penjara terus kan udah keluar terus kemarin masuk di talk show saya lupa terus kayak dikecam. Oh, Saiful Jamil. Mungkin kalau public figure ya. Cuma saya kurang merhatiin sih Bu kalau misalnya yang kasus-kasus mungkin kasus-kasus yang nggak sebesar itu yang maksudnya nggak viral gitu ya Bu. Iya benar. Jadi saya nggak tahu mungkin mukanya ditutupin atau ada hukuman sosialnya, kurang paham sih Bu. Iya sebenarnya nggak hanya hukum yang berlaku ya gitu kayak RUU dan lain-lain, kadang kan kayak hukum sosialnya juga kayak itu jauh lebih bikin jera deh gitu. Iya benar. Atau satu kali lagi gini deh kita berpikirnya, bisa jadi kalau udah kejadian sering ada yang biasa aja, paham gak sih? Iya. Ya udah mau gimana toh malunya juga paling lama juga setahun gitu kan ya. Iya, makanya pemakluman seperti itu nggak tahu ya apa mungkin karena negara kita nganutnya demokrasi atau ada hubungannya nggak sih gitu ya. Kadang saya berpikir pasti akan ada hubungan lah gitu jenis negara, konstitusi negara dengan akhirnya sistem pendidikan, terus etika, moral bangsa dan lain-lain. Tapi ya kembali lagi sebenarnya mental dan etika dasar ya itu tadi ya betul. Yang harus dipupuk gitu dari sekarang kayak anak-anak kecil. Apalagi teknologi tadi Adit bilang anak sekarang mungkin anak SD atau playgroup udah mulai terbiasa ya. Iya, makan masih kecil aja udah megang HP ya. Nah, iya saya juga ngakuin gitu sih. Misalnya kayak anak saya kasih YouTube, tapi kan memang ada beberapa tontonan dan kita kan ya itu pembelajaran untuk screening time-nya ya. Ada batasan waktu dan lain-lain. Nah, balik lagi ke Adit kan sebagai ketua HIMA ya, himpunan mahasiswa. Ada nggak kayak usulan gitu yang mungkin selama ini mau kalian sampaikan kepada pimpinan institusi atau pimpinan fakultas yang ini tuh sebenarnya juga meresahkan gitu loh. Ya, sebenarnya sih Bu ya kalau di khususnya mungkin ini kan saya karena himpunan ya Bu, himpunan kan ranahnya prodi. Nah itu kan koordinasinya ya paling sama Ibu selaku Kaprodi atau enggak sama dekan gitu, Bu Dian gitu kan, sama Bu Jubet, Adek 3. Nah itu sebenarnya sudah concern terkait isu-isu yang kayak gini kayak Green Campus. Nah salah satunya ini juga kekerasan seksual, itu tuh juga udah concern. Makanya kita ada program kerja juga yang terkait kekerasan seksual. Kemarin itu juga kita ngadain program kerja yang kampanye online, jadi kampanye kekerasan seksual online dan anti bullying. Jadi kita nge-share video edukasi terkait kekerasan seksual lah, bahayanya segala macam. Ya paling sebatas itu gitu. Kalau misalnya sebenarnya di BEM pun di ranah Unif itu juga pasti kan setiap tahun kayaknya bakal ada demo gitu kan, demo yang terkait. Makanya tadi saya nanya ada nggak ini kepengen Adit pengen demo gitu. Ya sebenarnya kalau kita kan himpunan ya Bu, himpunan itu kan pasti kan mengikuti dari BEM. Kita kan cuma kayak kayak desa gitu lah, kayak di ya desa mungkin ada kasih saran gitu. Ya kalau saya sih sangat-sangat mendukung ini ya, sangat mendukung undang-undang TPKS ini gitu, karena emang sangat-sangat membantu korbannya juga gitu, terutama korban mungkin ya. Korbannya biar dia itu merasa terlindungi dan terwadahi, terayomi lah sama apabila dia terkena kasus kekerasan seksual gitu. Karena kan yang kita tahu sampai saat ini pun peraturan di Indonesia terlalu fokusnya ke pelakunya, hukum pidananya untuk pelaku. Nah korbannya kayak ya udah mungkin ada rehabilitasi terus iya sama kayak, jangan munculin itu kali ya muka korban gitu ya. Sebenarnya kan sebenarnya bisa jadi gini, mungkin kalau di tayangan misalnya di satu tayangan dia bisa ditutup di blur, tapi kan kalau ada kamera lain gitu kan, handphone lain yang capture kan jadinya ketahuan juga. Nah gitu. Viral gitu. Iya, jadi UU ITE juga kayaknya ngarahnya bisa jadi ke situ. Nah iya bisa jadi kayak privasi korbannya juga dapat, tapi dikasih bimbingan, dikasih kayak pemulihan lah untuk dia biar gak trauma lagi kayak gitu. Ya gitu. Sebenarnya kita dari himpunan pun sangat mendukung dengan adanya sangat concern lah terkait isu-isu kekerasan seksual ini gitu. Salah satunya yang tadi proper tadi gitu.
ya kita mendukung lah Bu, kita mendukung apa yang fakultas, univ juga ingin lakukan gitu. Kita mendukung adanya penolakan terkait kekerasan seksual, kita stop kekerasan seksual lagi gitu di lingkungan pendidikan ataupun secara umum di Indonesia gitu. Nah, tapi saya tuh kepikiran tadi waktu Adit bilang ngasih video, ya kan, campaign no bullying, no kekerasan seksual. Kita ada satu kebijakan aja, misalnya kita bilang yang Green Campus gitu kan. Sebenarnya jajan udah terlalu banyak kebijakan kali, Dit, tapi pengawasannya nggak ada. Iya sih, ya kan? ya itu bisa. Ya emang gimana ya Bu, mungkin ya emang itu sih. Saya kan suatu kebijakan dibuat harus ada pengawasannya, biar kebijakan itu berjalan dengan. Sebenarnya makanya kata saya bilang sebenarnya kebijakan di Indonesia itu udah pada keren-keren kali, gitu kan, yang udah pada bagus-bagus semua kebijakan di Indonesia itu, di kampus manapun juga itu udah bagus, tapi komisi etik yang ininya deh yang jadi apa ya bahasanya? Yang kontrol gitu. Controlling, ya, terus evaluasi dan lain-lain gitu, mau sampai di mana gitu, jangan sampai kebijakan aja terus misalnya lagi marak lingkungan no smoker gitu kan ya, tidak ada ngerokok itu. Tapi kadang-kadang kan juga masih disediakan tempat-tempat terpencil lainnya gitu ya. Di mana terus mereka bisa mencari kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Ya, termasuk kebijakan Green Campus, nggak cuman di kita aja kan, di kampus lainnya juga. Tapi mungkin saya ambil contohnya bener-bener kayak Bali gitu ya. Itu benar-benar saya sulit nyari kantong kresek gitu deh. Saya sulit nyari kantong kresek di sana, sulit banget gitu. Mau kita belanja di minimarket yang kecil juga, memang udah pemerintah sananya udah menerapkan sampai sedetil itu, bahkan bisa dikena denda gitu kan. Nah makanya kebijakannya sebenarnya udah bagus semuanya gitu ya. Tapi iya gimana coba kontrolingnya sejauh ini kata Adit gimana? Apa di lingkungan kampus? Semua lah, mau lingkungan kampus atau lingkungannya negara.